Ayo mau naik pohon IS. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Maulana, dengan NIM 250101010, angkatan 25 lokal A, jurusan pendidikan agama Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup dari usul fikih menurut pandangan syariat. Ya, apapun itu. Nanti tunggu saya di rumah ya. Ciao. Hai, aku sudah sampai rumah. Jadi kita lanjut ke nggak lanjut, Deng. Kita mulai untuk menjelaskan UTS saya. Jadi mulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengertian ilmu usul fikih dan prakteknya kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana? Jadi pengertian ilmu usul fikih itu adalah cabang ilmu yang membahas prinsip-prinsip dan metode untuk menetapkan hukum Islam. Nah, cara untuk kita tahu bisa untuk bisa menetapkan hukum Islam itu ada dua cara. Untuk saat ini yang saya tahu ya ada dua cara aja, yaitu dengan mendalami sumber-sumber hukum kayak Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu kan sudah jelas dan pasti. Hukumnya itu ya sudah pasti dari dulu tuh nggak berubah-ubah kan. Kalau hadis itu dia ada beberapa kategori yang harus kita lihat dan kita perhatikan dulu. Kan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang yang lain-lain lah. Kurang tahu juga, bukan kurang tahu sih, lupa. Pernah tahu tapi lupa. Nah, lanjut bukan praktek ternyata. Yang kedua tuh pertanyaan ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya yaitu meliputi cara kita untuk memahami dalil tersebut, dalil yang Al-Quran dan hadis ini. Caranya itu bukan memahami dalil Quran, tapi memahami dalil suatu hukum yang kita bingungkan. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya yang pertama itu adalah melakukan istinbat hukum. Yang kedua, mengaplikasikan metode yang di istinbat hukum itu, tapi sesuai dengan konteks yang ada dulu. Nah, dengan begitu, ilmu ini menjadi panduan yang kokoh dalam memahami dan menerapkan syariat. Maksudnya, panduan yang terstruktur lah, metodologis. Jadi sudah lurus gitu. Jadi tidak ada yang berbelok-belok dan lain-lain. Karena sudah pasti gitu ilmunya. Nggak tahu ya, tapi yang saya tahu seperti itu. Nah, dengan memahami dan menerapkan, kita bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan ilmu yang berkah insya Allah. Amin. Jadi kita lanjut ke nomor 1 bagian B. Nah, sebelum lanjut saya akan menambahkan seperti yang saya bilang tadi, nomor 1 bagian B itu untuk menyelesaikan, misal kamu ada kasus yang kita bingungkan gitu dan lain-lain lah. Nah, itu tuh banyak, bukan tentang muamalah saja. Ilmunya tuh kayak ilmu ibadah, ilmu muamalah, ukubat, hukum keluarga, hukum negara, hukum tata negara, dan hukum keuangan dalam Islam. Nah, itu dari banyaknya ilmu kegunaan praktis dalam ilmu fikih. Itu deh kegunaannya. Jadi lanjut ke nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2 tuh soalnya
Dalam proses pengambilan istinbat hukum, terdapat metode yang digunakan oleh para ulama, antara lain ijma, qiyas, ihtisan, maslahah, mursalah, urf, dan istishab. Kemukakan pengetahuan Anda tentang metode-metode tersebut disertai contoh penerapannya. Kemudian jelaskan landasan pandangan pendapat ulama terkait kehujahan metode-metode ini. Nah, kalau menurut saya setelah membaca pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan untuk nomor 2 ini, jadi dalam pengambilan hukum saya mengetahui bahwa yang disebut tadi itu ada ijma, qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, urf, dan istihsan. Untuk pengertian pertama istinbat itu tuh bukan istinbat, yaitu ijma. Ijma itu maksudnya kesepakatan para ulama pada suatu zaman yang menjadi sumber hukum karena tidak ada pertentangan. Itu tuh maksudnya apa sih? Itu tuh maksudnya kalau di waktu zaman itu ada seorang ulama yang mengatakan bahwa begini, terus tidak ada yang protes dan semuanya kayak langsung oke, siap Pak, siap gini, ya tanpa ada protes gimana gitulah. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu kias, yaitu penetapan hukum dengan analogi pada kasus yang mirip di mana ada sebab hukum yang sama. Jadi tuh jika nih ada kasus yang mirip terus sebab hukumnya sama, jadi tuh gimana ya jelasnya, ada sebuah kasus mirip-mirip terus cara penyelesaiannya tuh bingung gimana caranya. Kias tuh kayaknya yang mana di zaman dulu, di zaman Nabi tuh kan narkoba tuh nggak ada dan emang nggak ada yang tahu tuh narkoba, dan di zaman sekarang narkoba itu kan ada, dan ya di zaman itu para ulama mujtahid yang dulu tuh tidak pernah memikirkan bahwa adanya narkoba. Jadi tuh gimana sih hukumnya? Jadi pada akhirnya hukumnya tuh sama kayak meminum alkohol, karena sama-sama membuat kita ngefly, sama-sama ngebuat kita jadi jadi linglung lah, jadi bingung gitu, jadi nggak paham sama diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tuh istihsan tuh artinya mengambil hukum yang lebih ringan demi kemaslahatan. Ketika hukum yang sedang dijalankan itu serasa memberatkan lah. Jadi ya kayaknya ya kalau menurut saya itu tuh istihsan nih mungkin hukumnya tuh kayak contoh penerapan yang ada secara real time tuh kayak orang yang berpergian jauh. Itu tuh gimana sih cara sholatnya dan inilah ya, caranya tuh ya dijamak, yang digabungkan waktu sholatnya yang sekiranya itu meringankan di saat di dalam perjalanannya itu. Dan pribadi saya kan, saya ini orang Kaltim dan pulang pulang dari Kalsel ke Kaltim itu ya hitungannya berapa ya, 9 sampai 12 jam atau paling cepat 7 jam lah. Nah, itu kan melebihi dari 80 km kan ya, kalau dihitung-hitung dari Google Map ya 342 atau 348 kilo gitu. Nah, di situ nggak mungkin dong kita masa harus singgah terus dalam sholat gitu, sholat zuhur singgah, sholat asar singgah, sholat maghrib singgah, yang mana itu kan jadi memperlambat kita sampai ke rumah dan itu ngebuat capek banget kan. Jadi ya untuk meringankan si pengendara atau pemudik ini, saya lah terutama ya, saya menjamak sholat itu ya, sholat itu dijamak, dan itu boleh oleh para mujtahid yang sudah lama di zaman Nabi dulu, di zaman sekarang dan lain-lain lah. Itu tujuannya untuk tidak memberatkan.
Yang keempat ada maslahah atau mursalahah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum di mana ulama melihat manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Maksudnya itu, misalnya kita membangun rumah sakit umum di daerah yang kekurangan demi kemaslahatan masyarakat. Jadi kayaknya ya yang musalah ini mengepentingkan yang lain lah daripada yang ada saat ini. Ya contohnya kayak kita nih lagi tetangga kelaparan gitu, terus kita mau buat rumah, yang mana dulu duitnya nih, kemana duitnya ini kita harus berikan. Gak mungkin dong kita menghiraukan tetangga kita yang kelaparan demi untuk membuat rumah. Ya sedangkan untuk memberikan makanan sepeser sekecil aja, makanan itu kan kayak ya paling 20.000, 100, 200, paling mahal ya 300 untuk keberlangsungan hidupnya. Ya membuat rumah itu kan insya Allah adalah rezeki-rezeki lainnya. Tidak mungkin kita harus banget nih ke ngebuat rumah terus gitu. Nah jadi ya harus skala prioritas yang harus kita utamakan, yaitu tadi membantu tetangga kita. Selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah pertimbangan kemaslahatan umum di mana ulama tuh melihat manfaat yang luas bagi masyarakat, meskipun ya tidak ada hukum yang mengatakan itu tidak boleh ataupun boleh yang mengaturnya. Jadi hukum yang diambil itu berdasarkan pada tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Contohnya itu seperti membangun rumah sakit, membangun kesekolahan, membangun masjid, membangun tempat ibadah yang lain, ya tempat ibadah agama-agama lain. Ya it's okay, itu untuk kemaslahatan umat itu pun juga bukan umat muslim saja ya, jadi ya boleh-boleh saja. Pada intinya ya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada hukum yang mengatakan kalau itu boleh dan tidaknya. Selanjutnya itu ada URF, maaf saya nggak bisa bilang R. Urf itu disebutkan yaitu kebiasaan yang diakui dalam masyarakat. Jadi kalau ada kebiasaan yang sudah diterima di suatu tempat, ulama tuh bisa menggunakan urf sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi urf itu maksudnya jika nih contoh misal di Banjar ini kayak tradisi kayak tukar jual, paman tukar lah, paman jual lah. Terus contoh lainnya tuh kayak apa ya, seperti yang Bapak bilang tadi barusan di kuliah, kayak kebiasaan yang boleh kayak akad jual beli yang harus bayar dulu sebelum makan. Kan di Banjar ini kebiasaannya bayar dulu, makan dulu sebelum bayar. Nah itu diperbolehkan karena itu kebiasaan, jadi tidak dipermasalahkan ya, jadi it's okay saja. Untuk contoh istihsan tuh ya seperti yang tadi tuh, demi kemaslahatan dua orang tersebut. Jadi contohnya tuh kayak utang piutang nih, ada orang yang bisa ngebayar langsung semua secara cash, ada juga orang yang nggak bisa secara cash, jadi secara bertahap. Kalau di Indonesia itu disebut secara kredit. Nah kredit itu ngebayarnya tuh kan nggak secara langsung semua ya, jadi kayak sekali-sekali. Jadi sebulan misal lagi kredit iPhone tuh kan harganya berapa ya, 6 juta, ada yang 14 juta, ada yang bayarnya tuh setahun itu bisa 12 kali, jadi tiap bulan bayarnya bisa berapa ya, sejuta berapa gitu, sejuta sekali, sejuta, sampai dengan nominal yang ditentukan oleh penjual tadi. Nah itu tuh contoh nyata, contoh real dari istihsan itu deh. Nah dari metode-metode istinbat yang sudah aku paparkan, yang sudah aku jelaskan,
metode istinbat itu kehujahannya tuh gimana? Nah, kehujahan yang didasarkan pada dalil-dalil yang kuat tuh. Ijma didasarkan pada sabda Nabi yang menegaskan bahwa umat tidak mungkin sepakat atas kesesatan. Jadi semuanya itu pasti sepakat. Ya nggak mungkin dong itu sepakat tentang kejelekan. Selanjutnya ada kias yang berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau melakukan analogi atau pemikiran kayak analogi, kayak gimana nanti kalau kayak gini. Jadi mengaitkan sesuatu hal yang lain dalam banyak hal. Nah, istihsan didasarkan pada kebutuhan maslahat dan keringanan dengan landasan hadis yang memperbolehkan keringanan dalam hal kesulitan. Selanjutnya yaitu maslahah mursalah yang berlandaskan pada kaidah umum syariat yang memerintahkan kemaslahatan. Yang memerintahkan kemaslahatan umum ya walaupun tidak ada dasar hukumnya menjelaskan itu boleh atau tidaknya. Selanjutnya ada urf yang didasarkan pada kebiasaan yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan terakhir ada istisna berlandaskan pada praktik akad yang diakui oleh Nabi, yaitu pemesanan barang yang dibuat khusus, sehingga metode ini mempunyai dasar syar'i yang kuat dan relevan untuk memecahkan masalah hukum. Jadi ya nggak semuanya ini tidak sembarangan hukum-hukum yang diberikan ini. Semua itu sudah ada hujahnya atau sudah ada verifikasi 2 langkahnya. Verifikasi pokoknya. Jadi sudah terverifikasi itu nabinya tuh sudah setuju. Jadi nggak sembarangan ulama tiba-tiba ngebuat hukum ini kayak gini bisa gitu, gini tuh bisa begini sepertinya. Jadi nggak sembarangan, jadi ada cara dan metode khususnya. Itu mujtahid tadi yang berlandaskan pada hadis-hadis Nabi dan dari Al-Quran. Yang contohnya kayak khamar tadi, narkoba, itu kan dari Al-Quran. Kalau yang hadis-hadis Nabi mungkin kias tadi ya, yang nggak tahu, saya agak lupa. Nah, jadi itu. Jadi ada 2 dasar yang dipegang oleh para mujtahid, yaitu ada kias, bukan. Ada Al-Quran dan hadis. Itu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nah, oke. Jadi menjawab pertanyaan ketiga untuk soalnya, yaitu 3. Uraikan pengetahuan Anda tentang kaidah-kaidah fikih al-asasiyah atau fikih-fikih utama. Meliputi bagian A, penjelasan singkat masing-masing kaidah. Bagian B, contoh penerapan kaidah dalam permasalahan fikih. Dan bagian C, kedudukan dan fungsi kaidah fikih dalam istinbat hukum. Nah, saya akan menjelaskan bagian A. Jadi, ketujuh kaidah fikih al-asasiyah itu adalah prinsip-prinsip utama dalam istinbat hukum. Yang pertama itu ada ijma, seperti yang nomor 2 yang sudah saya katakan, yaitu ijma itu adalah kesepakatan ulama yang sudah sepakat gitu semua ulama. Nah, itu singkat banget ya. Jadi tadi kan disuruh jadi jawaban singkat. Ya, saya singkat saja ya langsung. Yang pertama tadi ijma, yaitu adalah kesepakatan ulama. Yang kedua kias, yaitu analogi hukum. Yang ketiga istihsan, yaitu keringanan demi meringankan suatu hal demi kemaslahatan umat. Yang keempat maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum. Jadi ya mempertimbangkan suatu hal untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya yang kelima ada urf, yaitu kebiasaan yang diakui. Jadi ya kebiasaan yang diakui itu tadi seperti yang nomor 2 pokoknya, seperti yang saya jelaskan tadi. Istishab, yaitu mempertahankan keadaan yang sudah ada selama tidak ada dalil yang mengubah suatu hal itu, dalil lain. Jadi yang nomor 7 itu kaidah al-hajah tunzalu manzilah al-darurah, yaitu di saat keadaan darurat. Jadi hukum yang
yang hukum yang dilakukan saat keadaan darurat atau bagaimana hukumnya. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan bagian B. Bagian B itu contoh penerapannya tuh apa sih? Nah, yang pertama, ijma. Misalnya kesepakatan ulama bahwa sholat Jumat itu wajib. Jadi ya wajib karena kehujahan dari sholat Jumat itu oke, bagus, tidak ada kejelekan di sholat Jumat itu. Selanjutnya ada kedua, kias. Misalnya haramnya narkoba itu kan ya nggak ada gitu di masa lampau dulu, di zaman Nabi narkoba tuh nggak ada, jadi dianalogikan dengan khamar. Karena apa? Karena keduanya itu sama-sama memabukkan. Yang ketiga, istihsan. Misalnya dalam utang piutang, gimana kalau utang piutang itu kan biasanya bayarnya itu secara apa bahasanya, langsung secara cash. Sekarang itu ada yang namanya kredit. Nah, dalam utang piutang itu bisa dibayar secara bertahap dengan adanya kredit. Di Indonesia tuh populer dengan namanya kredit, dan teman-teman pasti tahu apa itu kredit. Seperti yang di perkuliahan kita tadi dijelaskan apa itu kredit. Nah, selanjutnya ada maslahah mursalah. Contohnya itu seperti contoh penerapan itu seperti membangun rumah sakit untuk kebutuhan masyarakat, yang dimana membangun rumah sakit itu diperlukan dan tidak ada keburukan di dalam tersebut. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa rumah sakit itu bakal menghancurkan dan lain-lain lah. Jadi ya kemaslahatan umat. Misal di suatu tempat memang membutuhkan sekolah karena pendidikannya kurang, jadi di sekolah. Nah, selanjutnya ada yang kelima, urf. Misal nih, contoh penerapannya, pembayaran sewa yang dilakukan setiap awal bulan dianggap sah. Ya pembayaran sewa pokoknya. Ya gimana pembayaran sewa? Urf itu. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam, istishab. Misalnya jika status seorang sudah halal, maka dianggap halal sampai ada bukti sebaliknya. Nah, yang keenam itu ada istishab. Misalnya jika status seseorang ini sudah halal. Jadi konteksnya ini ketika orang itu sudah menikah. Ya udah gitu dianggap halal sampai ada buktinya gitu. Nah, jadi harus ada bukti dalam hal itu. Selanjutnya ketujuh, kebutuhan yang mendesak yang darurat tadi tuh. Misalnya dalam kondisi darurat seperti wabah, seseorang boleh melanggar beberapa aturan demi kemaslahatan semua. Contohnya kayak ini bukan nyuruh atau apa ya, tapi ya kalau darurat tuh yang seperti kita anggap aja lagi wabah zombie gitu, kita ambil makanan di supermarket tanpa bayar dan lain-lain lah. Ya itu kan kalau secara hukum yang syariat yang kita tahu ya mencuri itu tidak boleh, hukumnya haram. Nah, tapi karena dengan adanya wabah itu tadi, wabah zombie, ya udah gitu, jadi nggak apa-apa. Ya it's okay jadinya. Karena ada sesuatu hal darurat, dan hukum itu ya fleksibel aja. Islam itu tidak memberatkan, yang memberatkan tuh kamu aja yang tidak mempelajari dengan baik. Jadi hukum fikih itu fleksibel dan relevan di berbagai konteks kehidupan. Nah, kita lanjut ke bagian C. Nah, untuk menjawab bagian nomor C, nah kita tuh mempertanyakan bagaimana sih kedudukan kaidah fikih al-asasiyah itu, kaidah asasiyah dalam istinbat hukum. Nah, kedudukannya itu tuh sangat penting karena itu tuh cara atau metode bagi para mujtahid atau para ulama-ulama untuk mengetahui caranya lah, untuk mengetahui cara bagi para mujtahid tadi, ya gimana sih caranya dia untuk
mengetahui sebuah kasus itu, cara memecahkan kasus kalau tidak ada fikih al-asasiyah jadi susah ya. Nah, jadi fungsi utama dari hal ini yaitu adalah menjaga konsistensi sebuah hukum gitu, dan memastikan keadilan dan memberi fleksibilitas agar hukum itu relevan dengan perubahan zaman. Jadi tidak mungkin kita harus tetap terpaku dengan hukum-hukum yang ada di zaman Nabi, yang misal minum khamar itu nggak boleh, terus narkoba masa boleh, karena nggak ada hukumnya bahwa makai narkoba itu nggak boleh. Nah, dengan adanya fikih asasiyah itu tadi, jadi kita tahu bahwa dengan menyetarakan analogi dari meminum khamar itu tadi, jadi disamakan dengan narkoba itu tadi. Jadi nggak dibolehkan. Karena apa? Karena itu memabukkan. Nah, jadi sesuai dengan zaman kita saat ini. Jadi kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memastikan istinbat itu akurat, logis, dan selaras dengan tujuan syariat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin kalau memang ada kesalahan dari penjelasan saya atau kurang dari penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi Bapak. Mungkin ada perkataan saya yang kurang mengenakan di hati Bapak atau apapun itu, teman-teman yang lain mohon koreksinya jika teman-teman menyaksikan video ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jujur saya masih banyak kekurangan dalam ilmu fikih ini, tapi insya Allah saya ingin sekali untuk menjadi seorang ahli fikih dan ya bisa untuk memahami fikih ini, karena fikih ini salah satu mata kuliah atau ya pelajaran dari SD itu memang fikih ini salah satu favorit saya, dan saya hampir pengen masuk hukum keluarga Islam karena saya suka fikih kan, tapi nggak jadi karena saya masuknya PAI ternyata. Dan insya Allah konsentrasinya ya mungkin usul fikih, mungkin fikih atau yang lain, nggak tahu, I don't know. Ya kita lihat aja dulu sejalan nanti, ya jalannya kemana ya terserah aja, ikut-ikut aja selama nggak merusak diri saya, jadi aman-aman aja insya Allah ya. Mungkin terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih. Saya Haikal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.